Malam itu, seperti biasa Prabu Handayaningrat bertemu dengan anaknya Kebo Kenomo untuk memberi wejangan pada beranda rumahnya yang terletak di Kadipaten Pengging. Prabu Handayaningrat melanjutkan kisah sejarah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes. Pada saat itu adalah awal tahun 1222 di bulan Chaitra. Ken Arok yang merupakan adipati atau aku di Tumapel mendapat pemberitahuan dari para brahmananya bahwa para brahmana di seluruh Jawa tidak suka dengan sifat Raja Kertajaya, penguasa kerajaan Kediri yang merupakan kerajaan utama di Jawa dan merupakan kerajaan atasan dari Kadipaten Tumapel itu pula. Sifat semena-mena dan suka membunuh rakyatnya dari Raja Kertajaya itu yang paling tidak disukai adalah sifat untuk memintanya disembah seperti dewa. Secara rahasia itu para brahmana memberitahukan kepada Ken Arok bahwa warga mereka yang merupakan tentara di seluruh Kadipaten Jawa itu siap mendukung Ken Arok jika ingin memberontak kepada Raja Kertajaya. Pemberitahuan rahasia ini sebenarnya telah diawali lama dan berlangsung setahun lalu untuk memantapkan Ken Arok dalam merencanakan pemberontakannya. Waktu telah menetapkan bahwa Raja Kertajaya memang pantas diberontak. Maka dilakukanlah persiapan oleh Ken Arok untuk menyusun kekuatan pasukan. Diperintahkan strategi supit urang, bahwa pasukan akan dibagi menjadi dua kekuatan. Pertama ada di Blitar, kedua ada di Trowulan. Disepakati waktu bahwa pada pagi hari Kresna Paksa di bulan Asada itu, tepat pada saat matahari terbit, maka kedua pasukan akan bersama-sama menggempur dari dua sisi di selatan dan utara Daha sebagai ibu kota Kediri. Dua pasukan itu merupakan campuran dari berbagai kadipaten, bukan hanya Tumapel saja, tetapi juga dari Kadipaten Kahuripan dan Kadipaten Kertabumi. Di sisi selatan, melalui kota Blitar itu para pasukan akan dipimpin Ken Arok. Sedangkan di sisi utara melalui Trowulan itu para pasukan dipimpin oleh Panglima Kadipaten Tumapel. Tibalah waktu yang ditetapkan, kedua kelompok pasukan sudah bersiap-siap di Blitar dan Trowulan sejak tengah malam. Dini hari itu Ken Arok terlihat gagah dengan menyelipkan keris empu gandring di pinggang depannya. Ketika matahari terbit keduanya beramai-ramai menuju kota Daha. Beberapa pasukan berjalan kaki membawa tombaknya, sedangkan para perwira menunggang kuda. Saat dekat dengan kota Daha, terdengar suara kentongan dipukul ramai. Para penduduk berlarian menyelamatkan diri karena akan ada perang di kota Daha. Saat para pasukan mulai memasuki kota Daha, terlihat pasukan kerajaan Kediri berlari menghampiri mereka untuk menyerang. Baku hantam tidak terhindarkan, tombak-tombak saling sabit dan saling meluncur di kedua belah pihak. Beberapa yang terlepas tombaknya kemudian menghunus keris berusaha menusukkan ke badan lawannya. Perang tersebut demikian mengerikan, pasukan kerajaan Kediri terpecah menjadi dua di sisi selatan menghadapi pasukan gabungan Tumapel dan Kahuripan. Di sisi utara menghadapi pasukan gabungan Tumapel dan Kertabumi. Jumlah pasukan gabungan Ken Arok lebih banyak dari pasukan kerajaan Kediri, sehingga mereka terdesak melawan dari pinggir kota lalu terpukul mundur sampai mendekati istana. Hingga kemudian istana dikuasai, lalu Ken Arok langsung menuju kediaman Raja Kertajaya. Terjadi pergulatan senjata antara Ken Arok dengan Raja Kertajaya, akan tetapi keterampilan Ken Arok lebih bagus. Pertarungan berlangsung beberapa saat. Kemudian Raja Kertajaya tersabit keris empu gandring pada pinggangnya, lalu memutar menggeliat. Ken Arok tidak menyia-nyiakan kondisi tersebut. Langsung dihujamkanlah hulu kerisnya ke dada Raja Kertajaya. Raja Kertajaya berteriak kesakitan, tubuhnya gemetar lalu ambruk ke lantai. Darah mengalir dari tubuhnya menandakan bahwa dia telah mati.
Ken Arok kemudian mengambil bilah kerisnya, mencucinya di pancuran dekat tempat tersebut dari darah Raja Kertajaya, kemudian memasukkan ke warangkanya dan menyelipkan lagi di pinggang depannya. Beberapa pasukan kerajaan Kediri yang menyaksikan rajanya mati menyerah meminta ampun untuk tidak bertempur, maka dibiarkanlah para pasukan tersebut. Dilucuti senjatanya dan disuruh menyebar ke seluruh kota yang sedang terjadi pertempuran sengit itu untuk mengabari kepada semua pasukan kerajaan Kediri agar menyerah. Karena Raja Kertajaya telah tewas. Demikianlah pertempuran sengit yang berlangsung hanya sehari itu, sebuah pemberontakan dengan penyergapan yang jitu. Pada sore hari semua pertikaian sudah selesai. Seluruh pasukan kerajaan Kediri menyerahkan diri pada pasukan gabungan kerajaan Tumapal. Ken Arok dengan dijaga para prajurit memacu kudanya untuk pulang kembali ke Tumapal. Sampai di Kadipaten Tumapal, Ken Arok segera masuk ke rumahnya, disambut dengan senyum dari Ken Dedes. Setelah berbicara sebentar, Ken Arok mohon diri untuk beristirahat karena lelah. Maka Ken Dedes membiarkan Ken Arok tidur di kamar Akuwu. Setelah 2 hari beristirahat, Ken Arok menemui Dang Hyang Loh Gawe di rumah Pandita Kadipaten. Dia meminta pendapat mengenai bagaimana kelanjutan dari apa yang sedang berlangsung tersebut. Dang Hyang Loh Gawe mengatakan bahwa selama 2 hari ini terjadi kekosongan pemerintahan. Seluruh wilayah Jawa sedang menyesuaikan agar orang-orang yang mendukung Raja Kertajaya menyerah karena dia sudah mati. Soal apa yang harus dilakukan itu sebaiknya besok dilaksanakan pertemuan dengan para Brahmana dari seluruh kadipaten di Jawa. Jika diizinkan oleh Ken Arok, maka hari itu juga Dang Hyang Loh Gawe akan menyuruh menulis lontar untuk mengundang para Brahmana tersebut, kemudian segera dikirim secepatnya menggunakan kuda. Ini perlu dilakukan dengan cepat karena jangan sampai masa kritis ini berakibat buruk. Ken Arok mengizinkan dan mempersilahkan Dang Hyang Loh Gawe melaksanakan kegiatannya. Lalu berpamitan pulang untuk kembali ke rumahnya. Tibalah waktu esok harinya, tepat pada saat matahari berada di tengah langit. Dilakukanlah pertemuan pada ruang Anjangsana Kadipaten Tumapal dari perwakilan para Brahmana di seluruh Jawa. Perbincangan berlangsung serius dengan dihadiri Ken Arok dan Dang Hyang Loh Gawe. Brahmana dari Pamotan mengatakan bahwa beliau melihat metafisik awatara Dewa Wisnu yaitu Narasingha yang membantu Ken Arok memenangkan perang tersebut. Lalu Brahmana dari Wirabumi menyahut bahwa dia juga melihat sang Narasingha membantu Ken Arok. Ramailah para Brahmana membicarakan metafisika tersebut. Akhirnya mereka meminta Ken Arok agar segera mendirikan kerajaan baru menggantikan posisi kerajaan Kediri sebagai penguasa Jawa. Setelah lama berembuk, maka disepakati keputusan bulat bahwa para Brahmana itu mendukung Ken Arok untuk apapun yang akan dilakukannya demi berjalannya kehidupan bermasyarakat di tanah Jawa, dengan diatur melalui pemerintahan yang baik. Pertemuan selesai sore itu, para Brahmana pulang kembali ke wilayahnya masing-masing. Malam itu Ken Arok menemui Ken Dedes, mengatakan bahwa dirinya harus membuat kerajaan baru menggantikan kerajaan Kediri. Juga diceritakan mengenai dirinya yang telah dilihat secara metafisik oleh para Brahmana telah dibantu sang Narasingha. Ken Dedes menanggapi agar mendirikan kerajaannya dengan nama Anugerah Narasingha itu, lalu ditambahkanlah kata di belakangnya yaitu Sari yang artinya inti atau bunga. Karena keberhasilan Ken Arok didampingi oleh bunga sebagai kiasan dari sosok Ken Dedes, Ken Arok menyepakati usul Ken Dedes tersebut. Maka ditetapkanlah nama kerajaan Singasari untuk mengganti Kadipaten Tumapal. Besok paginya Ken Arok menemui Dang Hyang Loh Gawe, mengatakan bahwa dia dan istrinya menyepakati nama Singasari untuk kerajaan baru yang akan didirikannya.
Dang Hyang Loh Gawe setuju. Beliau akan menyuruh membuat tulisan di lontar untuk dikirim ke segala penjuru Jawa bahwa Ken Arok mendirikan kerajaan baru bernama Singasari. Ketika dipilih hari yang baik untuk penetapan peresmian kerajaan Singasari ini, maka diputuskan tepat pada saat Sukla Paksa di bulan Sravana tahun 1222. Tibalah waktu peresmian tersebut. Acara berlangsung meriah dihadiri oleh para akuwu dan para brahmana di seluruh Jawa. Semuanya mendukung Ken Arok untuk menjadi pemimpin tertinggi di tanah Jawa, menggantikan Raja Kertajaya yang dibunuhnya. Kerajaan Kediri akhirnya diubah statusnya menjadi Kadipaten Daha. Dipilihlah akuwu yang baru untuk lokasi Daha tersebut. Hari-hari setelah acara tersebut berlangsung dengan lebih cerah daripada hari sebelumnya saat tanah Jawa dipimpin Raja Kertajaya. Tidak ada lagi ketakutan untuk dibunuh. Tidak ada lagi pemaksaan untuk menyembah manusia menjadi seperti dewa. Pajak di kadipaten-kadipaten pun diturunkan. Kegiatan perekonomian berlangsung dengan lebih meningkat. Keuntungan dari rakyat bisa dinikmati oleh orang-orang yang bekerja keras. Dang Hyang Loh Gawe bangga dengan Ken Arok. Apa yang dilihatnya saat pertama kali bertemu dengan Ken Arok itu ternyata tepat. Bahwa Ken Arok adalah orang yang terpilih, yang telah melewati berbagai masalah kehidupan sampai titik terendah melalui siksaan berat dipisahkan dengan dambaan hatinya selama berbulan-bulan dalam penyekapan. Kecerdasan Ken Arok disertai dengan kebaikan hati dan dharma. Untuk mengasahnya juga dilakukan semedi selalu dengan laku jiwa dan laku sukma sehingga bisa menghasilkan atma. Saat itu di Jawa bagai matahari pagi yang bersinar dengan hangatnya menerangi bumi yang indah ini. Kebo Kenongo memperhatikan cerita sejarah dari ayahnya Prabu Handayaningrat dengan serius. Tapi dia sudah mulai mengantuk. Berpamitanlah Kebo Kenongo kepada ayahnya, meminta izin untuk tidur. Ayahnya mempersilahkan, maka Kebo Kenongo beranjak menuju bilik tempatnya beristirahat. Waktu semakin larut, suara jangkrik di halaman terdengar syahdu mengantar kesenyapan malam di Kadipaten Pengging. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.